Pak. Kelihatan ya. Baik, pengujian hipotesis itu sebagai salah satu cara ya untuk mendapatkan suatu kesimpulan ya. Sama dengan yang minggu lalu sudah kita bahas ya, yaitu pendugaan parameter ya. Sebetulnya perannya atau fungsinya hampir mirip ya, pendugaan parameter ya, hampir mirip. Ada sedikit perbedaan saja. Kalau pendugaan parameter yang kemarin sudah kita bahas itu nilai ya, nilai yang terkait dengan parameter itu masih belum ada ya, atau kosong. Dan nilai itu adalah nilai yang memang harus kita duga ya, atau yang kita cari. Misalkan begini ya, kemarin kan kita ada sampel gitu ya. Sampel. Nah, ini kan mempunyai nilai-nilai yang disebut sebagai statistik. Ya, statistik. Kemudian ini ada populasi ya. Populasi ini juga sama mempunyai nilai yang namanya parameter. Parameter ya. Nah, statistik yang kita hitung dari sampel itu digunakan untuk mengestimasi atau menduga ya parameter dari populasi. Ya. Artinya apa? Artinya nilai parameternya kan sama sekali belum ada, ya. Jadi hanya ada nilai statistik, kemudian ini digunakan untuk menduga ini. Jadi misalkan nilai X bar gitu kan. Nah, ini misalkan ya 56. Nah, ini digunakan untuk menduga yang namanya mu ya. Kan mu sendiri di sini belum ada nilainya ya. Nggak ada mu-nya berapa. Ya. Justru dari sini digunakan untuk menduga ini. Nah, itu yang kemarin kita bahas mengenai pendugaan parameter. Nah, kalau pengujian, bedanya itu di dalam populasi ya, ini sudah ada nilai parameternya ya. Jadi dibalik ini ya. Ini populasi ini punya yang namanya nilai parameter ya, parameter. Nah, ini sudah kita duga sebelumnya atau sudah kita prediksi. Misalkan ya, saya memprediksi rata-rata ya tinggi badan dari TI 18A misalnya adalah 156. Nah, prediksi itu ya sebetulnya hampir dikatakan ngasal ya. Karena misalkan saya sepintas ya melihat oh tinggi badannya sekian berarti nah, rata-ratanya kayaknya nah itu. Rasanya kayaknya 165 cm nih ya. Untuk rata-rata tinggi badan TI 18A. Nah, angka ini sudah muncul ya, sudah muncul. Jadi di parameter ini sudah muncul dugaannya ya. Sudah muncul angka dugaannya. Ya, atau nanti yang disebut sebagai hipotesis ya. Jadi sudah muncul. Nah, baru dari sini kemudian diambil yang namanya sampel ya. Ini coba yang mic-nya aktif di mute. Ya, seperti itu. Jadi angkanya sekali lagi ini sudah ada. Ya, kemudian dari sini kita ambil sampel. Nah, sampel kita cari ya para apa namanya statistiknya. Nah, kemudian dari ini ya digunakan untuk menguji ini. Ya, menguji ini. Nah, ini nanti keputusannya ya, mu sama dengan 165 itu bisa jadi diterima atau ditolak. Gitu ya.
Jadi sekali lagi, kalau Pak, screen-nya tapi Pak maaf Pak, screen-nya itu masih di itu Pak, belum ke PPT-nya. masih di mana? Masih di ini Pak, di Masih di luar Pak, dokumen itunya ngajar Pak. Pak. Di file Dokumen, Pak. Masih di dokumen, space. bukan di materi, Iya, Pak. bukan di materinya Tapi Pak. yang oret-oretan saya udah ada, udah kelihatan. Tapi di sini nggak ada, Pak. Coret-coretannya ada. Bentar. Kalau yang ini kelihatan nggak slide-nya? Masih Pak. Masih, Pak. Belum, Pak. Belum kelihatan. Ini? Masih. Masih kelihatan Belum, file-nya belum, doang. Pak. Belum, Pak. Nah, ini muncul nggak? Nah, Ya, baru udah, muncul Pak. Pak. Ya. Oke, berarti harus dibuka dulu ya, baru di share screen. Oke, ya tadi sudah saya jelaskan ya mengenai cara pendugaan parameter dengan pengujian hipotesis. Jadi kalau pendugaan yang terkait dengan parameter, nilainya itu belum ada ya, baru kita duga untuk menduga nilai ini. Tapi kalau pengujian, ini dengan awalnya ini Pak sudah... masih di cover tapi Pak. Hah? Belum ke materi Pak. Masih di cover di doang Pak. covernya. Iya memang saya masih itu. Masih di cover emang. Oh. Oke, Ya kan? siap Pak, siap. Iya, terlalu semangat ya. Sabar, tenang. Nah, sabar. Iya Pak. Ya. Saya masih menjelaskan cover ya ini. Oke ya. Ya. Jadi pengujian nilai di parameternya sudah ada berupa dugaan ya atau yang disebut sebagai hipotesis. Seperti tadi misalkan mu sama dengan 3, nah nanti kita uji ini diterima atau ditolak gitu ya dengan menggunakan data-data dari sampel. Jadi begitu ya perbedaannya. Hilang ya? Iya, Pak, hilang, Pak. Hilang Pak. Nah ini muncul nggak? Muncul Ada. Pak. Udah, Pak. Ya, muncul. udah. Ya, oke. Ya, secara definisi apa sih pendugaan atau pengujian ya hipotesis itu adalah pengujian terhadap suatu pernyataan dengan menggunakan metode statistika sehingga pengujian tersebut dapat dinyatakan signifikan. Nah, ini merupakan teknik dari statistika inferensia ya. Oke. Untuk hari ini kita materi saja ya, jadi belum ada hitungan-hitungannya. Ini masih ada yang berisik ya, tolong di mute aja. Oke. Halo? Dengar nggak? Dengar Pak. Ya. Kalau di mute semua, Pak, dengar. kalau di mute semua juga kelihatannya kayak sunyi gitu ya. Ntar pada kabur. Oke. Pengujian hipotesis ya. Hipotesis sendiri apa sih? Hipotesis itu merupakan pernyataan yang kebenarannya masih lemah ya.
Jadi bersifat masih dugaan awal ya, yang perlu kita uji, yaitu hipotesis. Nah, nanti keputusan terakhirnya itu adalah diterima atau ditolak si hipotesis itu ya. Oke, jadi intinya nanti hipotesisnya, dugaan awal itu kita terima ya atau kita tolak gitu ya. Diterima itu karena apa? Karena data tidak memberikan bukti untuk menolak. Kalau ditolak, data memberikan bukti untuk menolak hipotesis gitu ya. Oke. Aduh. Ini tadi ya, masih sama definisinya. Kemudian, nah, penolakan suatu hipotesis bukan berarti menyimpulkan bahwa hipotesis itu salah. Sebaliknya juga, penerimaan hipotesis bukan berarti hipotesisnya itu benar ya. Jadi gini ya, yang namanya hipotesis tadi, misalkan ini kan ada parameter ya, atau populasi ya. Di sini ada nilai parameter. Ya. Contohnya misalkan mu sama dengan 165 tadi ya. Ya. Mu sama dengan 165. Oke. Halo? Halo, Pak. Iya, Pak. Ya. Hadir, Pak Ade. Ya, ini ada populasi, kemudian ada nilai parameter yang kita duga ya, yaitu mu sama dengan 165 gitu. Nah, ini nanti kita uji ya, keputusannya adalah benar atau kemudian adalah diterima atau ditolak ya, si mu sama dengan 165 ini. Ya. Jadi bukan berarti diterima itu pasti benar atau ditolak itu pasti salah ya. Diterima itu kenapa? Diterima itu karena bukti-buktinya ya mendukung untuk diterima gitu. Kalau ditolak ya sama, bukti-buktinya berarti tidak mendukung untuk diterima sehingga ditolak. Analoginya gini ya, kalau misalkan di pengadilan itu kan ada tersangka ya, tersangka kan terduga ya sama. Nah, ketika si hakim itu menjatuhkan hukuman, apakah sudah pasti si tersangka itu memang melaksanakan kesalahan? Kan tidak pasti juga ya. Hakim juga kan manusia ya. Nggak tahu kejadian yang sebetulnya seperti apa. Tetapi bukti-bukti ya yang menunjukkan dia harus dihukum gitu. Sama kayak ini ya. Ya. Diterima itu belum tentu benar juga ya, tapi bukti-bukti mendukung untuk diterima. Ya. Sama juga misalkan ini ya, kalau hakim misalkan ya memutuskan untuk membebaskan, kan belum tentu juga yang benarnya memang dia tidak bersalah gitu kan. Bisa jadi ya dia sebetulnya bersalah, cuman karena bukti-buktinya tidak cukup ya sehingga dia dibebaskan. Kayak gitulah ya intinya, bukan berarti merupakan sesuatu yang benar ya, mesti ada galat disebutnya. Galat itu error gitu ya, errornya. Contoh misalkan kalau kita bikin matriks itu seperti ini ya. Jadi yang namanya hipotesis itu ada diterima, ditolak kan. Kemudian di sini ada benar, salah. Kalau misalkan hipotesisnya diterima, kemudian memang sebetulnya dia itu memang benar ya, pada kenyataannya benar, maka ini merupakan keputusan yang benar.
Begitupun misalkan ketika hipotesisnya ditolak dan memang sebetulnya dia salah gitu pernyataannya, maka sama juga keputusan yang benar. Tapi kalau ditolak tapi sebetulnya dia benar, kayak tadi ya, dihukum misalkan, tapi sebetulnya dia tidak bersalah gitu ya. Nah, maka ini adalah keputusan yang salah. Sebaliknya juga kalau diterima dia dibebaskan ya, tapi sebetulnya dia bersalah gitu. Nah, itu juga sama merupakan keputusan yang tidak sesuai atau yang salah. Ya, yang idealnya memang diterima benar ya, ditolak salah. Ini yang ideal. Gitu. Kemudian hipotesis itu ada 2 tipe ya. Ada yang pertama korelatif, yang kedua komparatif ya. Jadi sebetulnya pengujian hipotesis itu bukan cuman yang sekarang ya. Nanti yang berikutnya pun ada namanya korelasi regresi, ada ANOVA, itu sebetulnya juga sama, pengujian hipotesis juga ya. Korelatif itu apa? Pernyataan tentang ada atau tidak adanya hubungan ya. Kalau komparatif, pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan. Yang ini hubungan, ini perbedaan ya. Hubungan misalkan gini, ya ada variabel X dengan variabel Y ya. Nah, ini apakah ada hubungan ya? Hubungan itu bisa hubungan saling mempengaruhi ya. Bisa hubungan yang ini mempengaruhi ini ya. Misalkan semakin tinggi X-nya, maka nilai Y-nya juga semakin tinggi. Nah, berarti ini hubungan yang searah ya. Ataupun ke bawah ya, semakin rendah X-nya, semakin rendah pula Y-nya, ini pun sama ya, hubungan searah. Atau yang berlawan arah juga, X-nya kok semakin tinggi tapi Y-nya malah semakin turun. Nah, ini pun sama, ini berarti ada hubungan ya. Ada korelasinya, ini tinggi, ini turun. Ya. Baik itu yang ini disebutnya hubungan yang positif, ini yang negatif ya. Kalau yang tidak ada hubungan gimana? Yang tidak ada hubungan ya ini naik, oh ini turun kayak ya. Ya, jadi ini X-nya naik atau turun, Y-nya ya tetap di tempat aja gitu ya. Berarti tidak ada hubungan. Gitu ya. Nah, nanti kita pengen melihat apakah ada hubungan X dengan Y misalkan ya, apakah ada hubungan antara intensitas belajar dengan nilai IPK gitu ya. Nah, ini bisa kita cari. Itu yang korelatif. Kalau yang komparatif apa? Pernyataan tentang ada atau tidak adanya perbedaan ya. Perbedaan tuh apa? Perbedaan tuh ya berarti gap ya. Misalkan ada variabel X dengan variabel Y. Nah, kita pengen analisa ya. Ini apakah sama dengan ini gitu ya. Atau ini tidak sama dengan ini. Ya. Misalkan apakah hasil setelah improvement itu ada perbedaannya gitu ya dengan hasil sebelum improvement. Katakanlah ya, apakah ada perbedaan antara mu1 dengan mu2 ya. mu1 itu misalkan before improvement ya, mu2-nya setelah improvement, after improvement. Nah, kalau sama kan berarti tidak ada perbedaan yang signifikan, artinya sama saja ya sebelum dan setelah improvement. Jadi kalau misalkan ternyata mu2-nya lebih besar, nah ini kan berarti ada perbedaan. Ya, bisa jadi oh betul hasil improve-nya itu lebih baik daripada kondisi sebelumnya, kayak gitu ya. Nah, itu masuknya ke hipotesis komparatif. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Halo? Halo? Belum ada, Pak. Hah? Belum ada, Pak. Ada, Belum ya? ada, Lanjut, Pak. Pak. Belum ada, Pak. Oke, jadi paham ya. Selanjutnya, ada paling tidak 5 tahapan ya untuk kita menguji ya suatu hipotesis sampai dengan menghasilkan suatu kesimpulan ya. Yang pertama, kita harus menentukan formulasi hipotesisnya. Nah, di sini kita harus menentukan H0-nya apa ya.
atau hipotesis awal ya disebutnya. H1-nya apa? Atau hipotesis tandingan. Ya, ini hipotesis awal, ini hipotesis tandingan. Ya, ini kita harus bisa menentukan ininya apa ya yang akan kita uji. Itu yang pertama. Ada beberapa referensi yang menyebutkan H1 itu dengan HA atau hipotesis alternatif. Nah, ini sah-sah saja ya. Karena beberapa referensi emang beda-beda ya, menyimbolkan untuk hipotesis alternatif atau hipotesis tandingan. Kalau saya sih lebih enaknya H1 aja ya. Kemudian yang kedua, menentukan taraf nyata atau signifikan level. Ini besarnya kesalahan atau error yang masih bisa ditolerir ya sebetulnya. Jadi ini sama dengan yang kemarin, alfa ya. Jadi signifikan level atau taraf nyata, atau bahasa Indonesia sebetulnya ada taraf nyata, ada level signifikansi ya, atau tingkat signifikansi. Nah ini tergantung kepada si peneliti ya, mau ambil yang berapa gitu ya. Biasanya pilihan yang paling umum itu adalah 0,5H gitu ya, 0,1 ya, atau 0,01 ya. Ini yang paling sering ya, tapi ya ini sebetulnya tergantung si peneliti mau menentukan berapa. Kemudian menentukan kriteria pengujian. Nah, nanti kriteria pengujian itu misalkan ketika F tabelnya ya lebih dari F hitung maka akan seperti apa. Kalau T tabelnya, Z tabelnya ya kurang dari Z hitung atau T hitung maka keputusannya diterima atau ditolak si hipotesisnya itu. Kemudian menentukan nilai uji statistiknya, ini nanti ada rumusnya ya, kita hitung ini. Kemudian membuat kesimpulan tadi, ini menolak atau menerima H0 ya. Jadi yang menjadi concern untuk diuji itu sebetulnya H0-nya ya. H1 itu nanti mengikuti. Misalkan keputusannya adalah menerima H0 ya. Nah, maka secara otomatis ini menolak H1 gitu. Ya. Jadi kalau menolak H0 maka menerima H1 kayak gitu ya. Otomatis ini seperti ini ngikut ya, tapi yang menjadi concern-nya yang diuji sebetulnya adalah H0-nya. Ya, tidak bisa misalkan menerima H0 dan menerima H1. Karena H0 dan H1 itu harus bertolak belakang. Oke, ini untuk langkah-langkah pengujiannya. Saya kira di praktikum juga sudah diajarkan ya, cuman mungkin kalau praktikum ini ada beberapa yang di-skip ya. Ini sebetulnya hanya untuk perhitungan manual, itu langkah-langkahnya seperti ini. Kemudian, bagaimana sih cara merumuskan hipotesis? Cara merumuskannya adalah, pertama ya, dinyatakan sebagai kalimat pernyataan atau deklaratif. Jadi bukan pertanyaan ya, kalimatnya pernyataan. Misalkan tadi ya, rata-rata tinggi badan TI 18A adalah 165. Itu bahasa verbalnya ya. Kalau di bahasa matematis kan berarti mu sama dengan 165 gitu. Ya. Ini kan deklaratif ya. Jadi kalimat seperti ini atau notasi seperti ini adalah notasi deklaratif atau notasi pernyataan. Kalau bahasa verbalnya tadi rata-rata tinggi badan misalkan ya TI 18A itu adalah 165 cm. Ini bahasa notasi matematisnya seperti ini. Kemudian melibatkan minimal 2 variabel tadi antara X dan Y gitu ya. Itu 2 variabel ya. Bisa nggak sih seperti ini? Ya bisa aja, ini dengan konstanta ya 165. Konstanta itu nilai tetap gitu. Kemudian mengandung suatu prediksi. Suatu prediksi itu misalkan ya tadi itu kembali lagi ke definisi hipotesis itu kan dugaan. Dugaan kan berarti prediksi ya sebetulnya. Ya, jadi mengandung nilai prediksi atau nilai dugaan. Ya, kita belum menghitung ya, cuman karena kita melihat oh tingginya sekian, oh kayaknya rata-ratanya sekian gitu. Nah, ini
hipotesis disebutnya ya, dugaan. Tentunya juga harus dapat diuji ya. Kemudian ini bentar lagi mau mati ya. 10 menit ini. Tadi sudah saya singgung juga, hipotesis ada dua, ada hipotesis nol, ada hipotesis alternatif. H0 itu adalah pernyataan yang akan diuji. Hipotesisnya, tadi saya bilang bahwa penekanannya adalah di H0. Kalau H1 itu implikasinya saja. Jadi kalau H0-nya ditolak, H1-nya diterima. Kalau H0-nya diterima, maka H1-nya ditolak gitu ya. Suatu pernyataan yang akan diuji, hipotesis tersebut tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol dengan hipotesis sebelumnya. Jadi gini, kalau H0 itu harus berupa persamaan ya, atau paling tidak perbedaannya nol, sedikit gitu ya, tidak memiliki perbedaan atau perbedaannya nol. Jadi H0 itu harus berupa pernyataan persamaan. Bisa misalkan tadi H0-nya mu sama dengan 165 ya. Nah, ini kan pernyataan sama dengan ya. Gitu. Atau paling tidak menggunakan tanda seperti ini, kurang dari sama dengan ya, atau lebih dari sama dengan. Yang penting ada tanda sama dengannya ya. Gitu. Jadi jangan cuma hanya begini ya. Ini tidak dijadikan H0. Jadi H0 itu harus ada tanda sama dengannya. Paling tidak kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan. Ya, misalkan tadi, bagaimana kita mau membandingkan kondisi awal dengan kondisi setelah improvement. H0-nya gimana? H0-nya ya, anggap gimana? Ya, mu1 sama dengan gitu ya, mu2. Jadi H0-nya itu anggap tidak ada perbedaan ya, antara kondisi awal dengan kondisi setelah improvement. Nah, baru nanti H1-nya ada perbedaan, H2-nya baik itu lebih dari ini atau lebih dari yang kondisi lebih besar ya setelahnya. Kemudian hipotesis alternatif itu segala hipotesis yang berbeda dengan hipotesis nol. Pemilihan hipotesisnya tergantung dari sifat masalah yang dihadapi. Ya, jadi kalau ini itu harus bertolak belakang dengan ini. Nah, ini ada contohnya nih ya. Misalkan begini. Ya, ini H0-nya. H0-nya ini ya. Mu sama dengan mu0. Mu0 itu suatu angka ya, dengan beberapa kemungkinan H. Mu sama dengan tadi misalkan 165. Nah, HA-nya bisa jadi ini atau ini. Ya. Yang penting tidak ada irisan dengan H0-nya. Gitu ya. Nah, ini ya. Jadi mu sama dengan 165. Ini untuk H0-nya. H1-nya atau HA-nya bisa jadi ini atau ini. Ya, tergantung apa? Tergantung masalah yang dihadapinya. Gitu ya. Nanti kalau ini dengan ini disebut sebagai uji satu sisi atau one way ya. Kalau yang ini disebutnya uji dua sisi atau two way. Gitu. Atau dua arah, satu arah, sama aja ini sisi. Ada yang menyebutkan dua arah, satu arah, dua sisi, satu sisi, sama saja ya. Gitu. Nah, ini untuk contohnya. Kemudian ini ya, ada persoalan misalkan seperti ini ya. Berdasarkan informasi yang dikemukakan pada sebuah media bahwa harga beras jenis A suatu wilayah adalah ini, maka H0-nya ini ya. HA-nya berarti tidak sama dengan 3.200. Apalagi misalnya, berdasarkan informasi bahwa harga beras jenis A suatu wilayah tidak kurang dari 3.200. Kalau tidak kurang dari itu, tidak kurang dari. Berarti mu-nya lebih dari sama dengan ya 3.200. Ya, baru ininya
mu-nya kurang dari, coba perhatikan bahasa tidak kurang dari ini ya. Tidak kurang dari itu kan lebih dari sama dengan ya. Tidak kurang dari, lebih dari sama dengan. Kemudian yang ini ya. Tidak lebih dari. Tidak lebih dari. Tidak lebih dari. Nah, coba perhatikan bahasanya. Berarti ini kan kurang dari sama dengan. Ya, maka A-nya atau H1-nya berarti mu lebih dari ini. Ya. Bisa nggak kalau misalkan H0-nya itu ini ya. H0-nya misal ya, H0-nya mu kurang dari sama dengan 3200. Bisa nggak H1-nya misalkan mu kurang dari, lebih dari sama dengan 3200. Kira-kira bisa nggak ya? Ada yang mau menjawab? Halo? Nggak bisa, Pak, karena perlawanan apa, Pak? Ya, nggak bisa ya, karena ini pasti ada irisan, yaitu Iya. Oh, mau nunggu 10 mah elor mah. Kadang-kadang dana. ya, naon itu ada irisan, ya. Apa irisannya? 3200 ya. Ya, ini irisannya 3200 ya, mesti ada 3200 ini irisan. Sedangkan kan tadi saya bilang bahwa H0 dan H1 itu harus bertolak belakang ya. Harus tidak ada irisannya. Oke, tadi ada uji satu sisi, dua sisi ya, atau ada yang bilangnya satu arah, dua arah, atau ada yang bilangnya satu pihak, dua pihak, ya sama aja ya. Bahasa Inggrisnya one way, two way. Gitu. Ini yang dua sisi ya, dua sisi itu begini. Jadi kalau kembali lagi ke teori distribusi normal, ya, di sini ada, nah ini adalah, jadi kalau dua sisi itu alfanya dibagi dua ya, alfanya dibagi dua. Nah, alfa per 2 ini ada pada ya sisi kiri dan kanan. Ya, ini alfa per 2 ya. Atau setengah alfa, ini alfa per 2. Gitu ya. Nah, ini merupakan daerah penolakan ya. Ini merupakan daerah penolakan. Jadi alfa itu daerah penolakan ya. Kalau per 2 berarti bagi 2, sebelah kiri dan sebelah kanannya. Alfa per 2 gitu ya. Nah, kemudian di tengah-tengahnya ini ada daerah penerimaan. Ya, ini daerah penerimaannya nih. Ya, di daerah penerimaan. Nah, nanti ketika nilai Z-nya misalkan ya ada di sini atau ada di sini ya, nilai Z-nya nih. Ini kan nilai Z-nya, sumbu Z. Ada di sini atau di sini, maka ya hipotesis nolnya atau H0-nya akan ditolak karena dia berada pada daerah penolakan. Nah, daerah penolakan ini disebut juga sebagai daerah kritis ya, zona merah sini ya. Nah, kemudian kalau misalkan Z-nya ada di sini, nanti hasil hitungnya misalnya hasil hitungnya ada di sini atau di sini ya, selama masih di batas ini ya, maka ini masuk ke daerah penerimaan H0 ya, nanti H0-nya diterima gitu ya. Kalau nanti di sini tadi ditolak ya. Nah, kemudian ini mau mati nih ya, bentar lagi. Nah, ini contoh kasus ya, sebuah perusahaan rokok menyatakan bahwa kadar nikotin rata-ratanya ya tidak melebihi 2,5. Nyatakan H0 dan H1-nya. Nah, coba kalau kasusnya seperti ini, H0-nya apa, H1-nya apa? H0-nya mu. Gimana? Mu kurang dari 2,5, Pak. Kurang dari sama dengan ya. Sama dengan
2,5. Nah, sip ya. Jadi mu kurang dari sama dengan 2,5 kan tidak melebihi ya, tidak melebihi.